Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Zahira. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus memberikan tutorial sedikit mengenai penggunaan aplikasi Zahir Accounting. Dan dalam video ini, saya akan menjelaskan tahapan demi tahapan beserta studi kasusnya untuk lebih memahami penggunaan aplikasi Zahir Accounting. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami penggunaan Zahir Accounting secara mendalam. Baik, saya mulai. Di sini saya mengambil contoh PT Sumber Rezeki. Di sini saya baru akan membuat perusahaannya. Jadi, kita bisa buka aplikasi accounting dan membuat data baru. Lalu kita ketikkan, dibuat data baru, informasi perusahaan yang ingin dibuat. Misalnya nama perusahaan, alamat perusahaan, dan kode perusahaan. Lanjut, di sini ada periode akuntansi di mana ketika nanti kita akan membuat periodenya disetting ke 2024 kalau untuk contoh di PT saya. Lalu kita lanjut aja, lalu kita konfirmasi akhir, lalu kita klik proses. Ditunggu sebentar sampai keluar jenis usaha. Setelah itu di sini ada kode mata uang rupiah dan pada dolar itu $1 18.000. Di sini kita ketik dulu rupiahnya. Lalu pada mata uang asing kita ubah menjadi 18.000. Lalu kita klik next aja dan selesai dan kita tunggu. Nah, di sini selanjutnya saya akan membuat atau menyesuaikan akun-akun agar akun tersebut sinkron dengan perusahaan dagang. Di sini saya mengambil modul data rekening. Lalu saya mau mengubah tampilannya agar lebih enak dilihat. Ke switch oke. Ya, di sini saya mengubah piutang usaha menjadi piutang dagang sesuai dengan perusahaannya, yaitu perusahaan dagang. Lanjut, saya juga mengubah penjualan pertama menjadi penjualan barang dagang. Oke, lanjut. Selanjutnya saya juga akan mengubah utang usaha menjadi utang dagang. Dan tinggal beberapa lagi. Di sini saya sedang mencari penjualan. Maka penjualan di sini saya akan ubah menjadi penjualan barang dagang. Di sini juga saya mengubah harga pokok penjualan menjadi harga pokok penjualan barang dagang. Selanjutnya saya akan menginput saldo awal akun sesuai data ini. Nah, di sini ada PT Sumber Rezeki neracanya. Baik, kita masukkan klik settings dan saldo awal akun. Lalu untuk mengisi saldo awal kita hanya perlu mengubah nolnya menjadi angka yang kita perlukan sesuai dengan neraca saldo yang sudah kita punya. Di sini kita ubah semuanya. Ya, dari mulai piutang, semua yang ada di neraca diubah di sini. Nah, nanti pada tahap modal disetor dan akumulasi penyusutan,
itu akan ada di neraca dalam kurung. Nah, kita harus memasukkan di sini dengan lambang minus agar sistem otomatis membaca kalau akumulasi penyusutan akan mengurangi stok. Jadi nantinya di laporannya akan mengurangi, sehingga kita harus menginput di sini dengan minus. Setelah selesai, saya juga akan memasukkan saldo hutang. Sesuai ini, kita masukkan saldo hutangnya. Karena kita belum memiliki nama vendor, jadi kita sekalian input. Oke, di menu yang sama. Lalu kita buat baru karena kita belum ada vendor yang kita pernah buat. Di sini klik baru. Lalu kita ketikkan nama vendornya. Ingat, hanya nama vendornya dan alamatnya, tanpa perlu kita mengisi nominal. Selanjutnya di sini baru kita bisa isi nominal dan kita sesuaikan dengan tanggal transaksinya. Oke, kita tanggal transaksi kita sesuaikan, nomor invoice kita sesuaikan, lalu jumlahnya juga kita sesuaikan. Di sini juga saya menambahkan termin, yaitu 10.32. Nah, untuk selanjutnya sama dilakukan seperti sebelumnya sampai semua data yang kita punya sudah lengkap. Nah, hasilnya sudah tepat 16.675, sama seperti yang ada pada keterangan. Selanjutnya saya juga menginput untuk saldo awal piutang. Caranya sama. Nah, ini dia saldo piutang, caranya sama. Kita klik setting. Oh, belum, kita masukkan dulu data nama customernya, alamatnya. Mudah saja, kita tinggal sesuaikan dengan data yang sudah saya lampirkan tadi. Kita masukkan data nama alamatnya dari customer 1 sampai yang terakhir. Untuk ID-nya tidak perlu dirubah, cukup otomatis. Nah, setelah semua nama customer sudah terinput, selanjutnya kita tinggal masukkan saldo awal piutangnya. Kita input berdasarkan nominal yang sudah tertera pada tabel. Di sini kita klik baru, lalu saya klik nama pelanggan yang tadi sudah kita buat, misalnya Megantara. Tinggal kita oke, lalu kita sesuaikan juga tanggal transaksinya, nomor invoice-nya, serta mata uangnya. Sesuaikan juga dengan besaran nilainya. Kalau sudah, kita bisa klik rekam.
Baik, selanjutnya saya akan mengisi untuk saldo persediaan. Namun sebelumnya saya akan membuat satuan pengukuran dulu. Nah, ini contoh tabel saldo persediaannya. Lalu kita ke bagian satuan pengukuran. Di sini kita akan membuat beberapa satuan sesuai dengan kebutuhan kita pada saldo persediaan. Di sini saya juga buat data kelompok barang. Nah, di sini kita sesuaikan akun-akunnya. Nah, ini contoh saldo persediaan yang tadi. Kita tinggal memasukkan nominalnya pada data produk. Di sini kita akan menginput data produk-produk, kita akan input produk-produknya beserta dengan nilainya. Nah, di sini kode barangnya kita bisa sesuaikan dan ikuti sesuai dengan tabel saldo persediaan yang sudah kita punya. Nah, ini adalah proses saat saya memasukkan stok dan harga penjualan. Harga pokok penjualannya. Di sini saya memasukkan kode barang, stok awal, dan harga produk untuk satuannya. Masih sesuai dengan tabel persediaan yang kita punya. Nah, setelah semuanya selesai, saya akan memulai untuk membuat transaksi, dimulai dengan biaya operasional, promosi, dan iklan. Di sini saya punya. Oke, kita masukkan ke kas, lalu kita klik kas keluar, dan kita masukkan sesuai nilai di invoice dan invoice tagihannya. Kita masukkan customernya kepada si Fitri Megah.
Di sini saya juga menginput tanggal transaksinya sesuai pada invoice. Dan kalau diperlukan juga boleh untuk diubah pada menu memo. Nah, di sini kita bisa langsung klik aja, double klik di bagian kode. Nanti akan muncul daftar akunnya dan kita bisa cari akun yang mau kita sesuaikan. Nah, ini dia. Setelah semua sudah sesuai, kita tinggal klik tanda rekam. Maka sudah otomatis terinput. Selanjutnya untuk transaksi 2 di sini saya punya pembayaran piutang sebagian. Nah, di sini caranya seperti ini. Ke bagian penjualan dan klik tanda baru pada pembayaran piutang. Lalu kita sesuaikan dengan nama customer-nya. Kita sesuaikan juga dengan tanggal transaksi dan invoice-nya. Lalu bisa kita klik double klik pada bagian nomor invoice. Di situ akan tertera nomor invoice yang sudah sesuai dengan kita yang input sebelumnya. Nah, maka kita tinggal sesuaikan pada jumlah nilai yang dibayarnya. Karena di sini sebagian dan dia hanya sebesar 750.000, maka kita masukkan 750.000 pada jumlah dibayarnya. Lalu kalau semua sudah oke, kita tinggal klik rekam. Di sini saya juga memiliki transaksi penjualan kredit dengan uang muka kepada customer PT Bayu Segara. Nah, untuk ini caranya adalah ke bagian penjualan dan invoice penjualan. Lalu kita klik baru, karena kita belum ada customer yang namanya PT Bayu Segara, kita akan membuat baru. Oke, kita klik customer. Lanjut. Kita sesuaikan tanggalnya. Karena pada transaksi PT Bayu Segara ini tidak ada pengiriman, maka kita hanya masukkan pada bagian terminnya aja. Di sini tertera 210 N30. Maka kita langsung masukkan aja. Kita masukin tanggal pengirimannya setelah invoice atau setelah tanggal PT tersebut memesan. Oke, lalu kita juga setting pada term pembayarannya. Kita klik. Di sini ternyata kita juga perlu menginput uang muka. Nah, kita buat uang muka data set manual, kita ketikkan nominalnya, lalu kita klik OK dan rekam. Biasanya kalau klik rekam akan muncul tindakan seperti ini. Kita asal aja supaya bisa langsung ke save. Selanjutnya saya akan melakukan transaksi kebersihan dan keamanan untuk biaya operasional. Maka klik pada kas keluar, lalu kita klik pada transaksi baru. Disesuaikan sama dengan PT Bayu Segara. Ketua lingkungan belum ada, maka kita klik baru.
Karena ketua lingkungan bukan perusahaan, maka kita klik others dan kita ketikkan ketua lingkungan. Di sini ternyata akun kebersihan dan keamanan kita belum sesuaikan ya, maka di sini kita juga bisa langsung sesuaikan. Nah, kita tambah akun, kita ubah yang beban operasional lain, kita ubah menjadi beban kebersihan dan keamanan. Lalu kita input ke transaksi kas keluar ketua lingkungan. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan Zahir Accounting sesuai dengan studi kasus yang sudah dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.